Pengemis di pinggir jalan menemukan seorang gadis kecil. Di tubuhnya ada sebuah jimat. Sekarang pihak polisi sedang mengejar pelacur. Dia salah mengartikan bayi itu adalah anak pelacur itu. Pengemis yang baik hati membawa pulang bayi itu dan membesarkannya seperti anak perempuannya sendiri. Dia bahkan tidak peduli tentang makanan dan pakaiannya sendiri. Semua yang dia peroleh diberikan untuk membesarkan bayinya. 20 tahun telah berlalu. Gadis itu telah tumbuh menjadi sangat menawan dan cantik. Dia melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Setiap kali dia mendapatkan jarahan seperti ini, dia selalu dimarahi oleh keluarganya. Dia dipukul oleh kakak tirinya dan dia mengatakan bahwa wanita ini anak pelacur. Dia pergi ke tempat prostitusi dan mencari orang tua kandungnya. Seseorang keluar dari kamar, lalu dia menceritakan tentang keadaan hidupnya. Hong bilang saat bayi dia ditinggalkan oleh ibunya di pinggir jalan. Meskipun tidak dapat membantu menemukan ibu kandung, dia merasa kasihan dan memeluk Hong. Dia benar-benar menemukan gadis ini terlalu menyedihkan. Awalnya dia adalah seorang putri dari kerajaan. Ayahnya adalah raja dan ibunya adalah ratu. Saat ratu baru saja hamil, tiba-tiba rakyatnya memberontak dan merencanakan kudeta. Pemberontak telah menyerang istana. Raja memberikan jimat itu kepada ratu yang sedang hamil. Dia mengatakan jimat ini bisa menyelamatkan satu orang. Prajurit penjaga mengawal kaisar mundur. Raja bertarung sampai mati dengan serangan balik pasukan. Ratu naik pesawat untuk meninggalkan negara. Raja tewas dalam pertempuran. Setelah raja meninggal, sang ratu menikah dengan seorang saudagar. Tapi di hatinya masih ada sang raja. Sang ratu masih memiliki jimat pemberian suaminya. Saat ratu tidak memperhatikan, suaminya menyelinap dan membawa anak ratu. Dia tidak menginginkan anak itu karena tidak memiliki hubungan darah. Bawahannya meletakkan bayi di sebelah pengemis. Hanya ada beberapa orang yang lewat saat ini. Ternyata kita salah paham telah mengira ibunya pelacur. Sudah 20 tahun telah berlalu. Ratu masih tidak bisa melupakan putrinya, karena dia adalah anak tunggalnya. Suatu hari ayah Hong yang sekarang ditangkap. Tepat saat di tempat kejadian, sang ratu sepertinya memiliki perasaan yang akrab di sana. Ini juga merupakan pertemuan pertama dalam 20 tahun. Meski sudah memohon, tapi ayahnya tetap ditangkap. Hong mengajak saudaranya untuk menyelamatkan ayah. Tapi mereka tidak peduli. Mereka malah menyuruh Hong pergi untuk mencari uang untuk membayar biaya perawatan. Dia akhirnya pergi ke tempat prostitusi untuk bercerita. Nyonya rumah yang baik hati memberikan uangnya untuk membantu ayah pengemis. Kakaknya ingin menggunakan segala cara untuk memaksa Hong mendapatkan uang. Sayangnya dia ditabrak mobil yang lewat. Wanita ini keluar dari mobil dan mengira dia mencoba membuat masalah. Kakak Hong tidak peduli terhadap kondisinya. Dia hanya tertarik pada pemilik mobil dan harus mengganti rugi. Pemilik mobil melemparkan uang itu ke tanah dan pergi. Saat ini seorang pria kaya yang baik lewat. Dia akhirnya membawa Hong ke rumah sakit. Ini adalah kunjungan pertamanya ke restoran kelas atas. Karena berpakaian lusuh, orang lain jadi memandangnya sebelah mata. Tapi pria itu tidak membenci Hong. Dia juga mengajarinya cara memotong daging sapi. Baru pertama kali bertemu tapi dia sudah menyukainya. Mereka mengenal satu sama lain dalam sebuah kecelakaan. Orang kaya ini tidak hanya menyelamatkannya tapi membawanya ke rumah sakit. Dia juga membayar seluruh biaya rumah sakit. Lalu merawatnya sampai dia keluar dari rumah sakit. Setelah mengundangnya keluar makan, dia membawanya pulang. Nenek dan saudarinya yang jahat memukulinya dan memaksanya bekerja untuk mendapatkan uang. Dia pergi mencari nyonya dan ingin menginap satu malam. Tetapi di malam hari nyonya ada pelanggan bisnis yang datang ke rumah. Lalu dia pergi ke pasar untuk bekerja sebagai pengangkut. Satu malam hanya dibayar dengan beberapa won. Hong yang kesepian mengunjungi kuil dan bertemu seorang biksu yang sedang menyapu sampah. Dia ingin tahu apakah dia bisa bertemu ibu kandungnya. Sampai saat itu takdir bisa diubah. Keberuntungannya akan segera ditemukan. Sebuah grup mensponsori sebuah kontes kecantikan. Pemenangnya bisa mendapatkan hadiah 100 juta won. Hong akhirnya mengikuti kontes itu. Dia juga menyewa kostum dan makeup cantik untuknya. Ini pertama kalinya dalam hidupnya memakai riasan. Wajahnya menyentuh hati masyarakat.
Wanita ini mempermalukan saudara perempuannya untuk sementara waktu dan menghina status saudara perempuannya. Setelah beberapa babak penyisihan, dia akhirnya memasuki babak final. Untuk memperebutkan gelar juara, direktur tamu undangan yang duduk di bawah adalah wanita kaya. Dia adalah ibu kandung yang selama lebih dari 20 tahun selalu mencari putrinya yang hilang. Wanita ini selalu menghina dirinya. Akhirnya juara malam ini diumumkan. Setiap orang terkejut setelah mendengar nama juaranya. Wanita itu memberi dirinya hadiah untuk saat ini. Dia merasa seperti mengenal dekat wanita ini. Hong akhirnya memenangkan hadiah dengan 100.000 won. Saudari yang berdiri di sebelahnya sangat marah. Setelah Hong baru pulang, hadiahnya langsung dirampok nenek jahat. Kakaknya juga memecahkan pialanya. Nenek bilang uangnya ini dianggap sebagai pembayaran pemeliharaan. Dia bahkan bilang bahwa 100 juta won masih kurang. Dia ingin Hong terus mendapatkan uang untuk membayar sisa 200.000 won. Jika pulang dengan tangan kosong setiap hari, mereka akan mengusirnya dari rumah. Setelah wanita kaya mengetahui kebenarannya, dia pergi untuk membawa Hong kembali. Dia bersedia membayar 200.000 won. Akhirnya setelah pencarian panjang selama 20 tahun, ibu dan anak ini akhirnya bertemu. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.